Shalom jemaat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita bawa hati kita. Let's worship God. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Namamu menara yang kuat. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami tinggikan Engkau. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan.
kami percaya Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah kami berlari dan menjadi selamat. Sungguh kami percaya Engkaulah pembuat mujizat bagi bangsa kami, bagi hidup kami, bagi keluarga kami. That's why we worship you, Lord. That's why we worship you. The miracle worker. You're the promise keeper, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Come on, we sing. You are here, moving in the midst. I worship you. Come on, let's worship God. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. And we say, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship. Come on, we sing. You are here. You are here, touching every heart in this place. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Let's worship God. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Come on, let's worship God. That is who you are. That is who you are. That is who you are.
the miracle worker. Mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa untuk prayer request yang tertera di layar saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya untuk setiap prayer request yang masuk, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan pekerjaan yang baru sebelum Lebaran. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dia mendapatkan tepat seperti yang dia harapkan, dengan fasilitas, gaji, dan tempat yang sesuai dengan harapan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang berdoa untuk papanya diberikan kesehatan, bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan, sakit diabetes disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan di masa kehamilan bagi seorang jemaat Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata, kesehatan yang terbaik bagi ibu dan juga kandungannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, ada kabar gembira, kesaksian dari beberapa jemaat Tuhan yang pasti membuat kita semakin percaya janji Tuhan berlaku dalam segala situasi di dalam hidup kita. Yang pertama, jemaat Tuhan mendapatkan pertolongan ketika memiliki masalah dalam perjalanannya. Kita percaya perlindungan Tuhan nyata atas setiap kita. Dan jemaat Tuhan mendapatkan penjualan yang meningkat, sekalipun kita tahu situasi saat ini, tapi berkat Tuhan itu yang mengejar kita. Dan ada juga jemaat Tuhan yang mendapatkan usaha yang baru, serta jemaat Tuhan yang mendapatkan privilege saudara ketika karyawan lainnya mengalami pemotongan gaji sampai 60%, dia tidak mendapatkan pemotongan gaji, dia tetap mendapatkan gaji utuh 100%. Kita percaya bahwa press report ini akan meneguhkan, menguatkan kita bahwa dalam segala situasi Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang kita alami. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya kita semua dalam situasi, dalam kondisi yang baik-baik dan sehat semua. Saudara, saya ada beberapa pengumuman untuk kita perhatikan sebentar. Ibadah kita minggu depan, tanggal 26 April, tetap kita adakan secara online. Jam 10 pagi. Jadi supaya memudahkan kita, Anda bisa langsung subscribe saja ke channel GKKD Shouters YouTube-nya, supaya nanti di gadget saudara ada notifikasi mengenai ibadah kita. Pengumuman yang kedua adalah mengenai bagaimana transfer ke persembahan, ke persepuluhan atau misi balik kita. Jadi di depan ini saudara bisa lihat nomor rekeningnya, persembahan dan persepuluhan nomor rekeningnya sama. Dari Bank BCA saudara bisa lihat tertera. Itu saja, saya percaya kita tetap melakukan social distance, kita tetap memperhatikan kebersihan dan tetap membuat orang lain yang di sekitar kita nyaman dengan kita. Dan kita bisa tetap menyatakan Kristus kepada orang lain. Sebelum kita memberi, saya mau share sesuatu kepada saudara. Tapi pertama, bagaimana kalau saya bilang begini? Anak kamu bodoh. Atau pasangan kamu bodoh. Saudara pasti marah. Kalau saya bilang, tapi kan terlihat dari nilai-nilainya juga gak bagus. Berarti anak kamu bodoh. Tetap saja saudara pasti bilang, enggak, anak saya pinter. Saya tahu anak saya pinter. Dari dalam hati saudara Anda tahu bahwa anak saudara pinter. Begitu juga dengan keuangan kita. Saudara perlu punya gambaran yang sama mengenai pasanganmu, mengenai anakmu, dan juga mengenai keuanganmu. Firman Tuhan berkata, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi bagaimana mungkin kita berkata keuangan saya buruk? Bagaimana mungkin saya berkata proyek saya nggak dapat? Bagaimana mungkin kita berkata sepertinya lesu dengan situasi yang sekarang? Saudara, perkatakan yang saudara harapkan, perkatakan yang saudara imani, perkatakan yang saudara percayai, karena orang benar hidup dengan imannya. Satu kali kejadian ini secara jelas terungkap ketika seorang janda Sarfat, kita sudah tahu ceritanya, Elia meminta minum kepada janda itu ketika daerah Sarfat memang mengalami kekeringan. Ketika diminta minum, mungkin karena dia punya air minum yang banyak, janda Sarfat ini gak punya masalah, dia kasih air minum. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika Elia
meminta makanan. Perempuan itu menjawab, dia bilang begini, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara, adalah sangat normal jika kita memiliki empati kepada si wanita ini, yaitu memang kondisi daerah itu mengalami kelaparan. Memang si perempuan ini cuma punya sedikit minyak dan sedikit roti. Tetapi kalau kita berempati dan mengiyakan, maka sebentar lagi sama seperti perkataannya, perempuan ini akan mati. Tetapi Elia punya perspektif yang jauh lebih baik. Masalah perempuan itu bukan tidak ada roti, bukan hanya punya sedikit tepung atau minyak. Masalah perempuan itu adalah takut. Itu sebabnya di ayat 13 Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut." Kenapa dia bilang jangan takut? Karena masalah perempuan ini adalah ketakutan. Bukan situasi yang sepertinya gak baik. Sama seperti kita. Bagaimana dengan kondisi keuangan kita saat ini? Bagaimana pandangan Anda tentang keuangan Anda? Karena terbukti wanita ini, orang Sarfat ini bisa kok membuatkan 1 roti bundar kecil kepada Elia. Dan tahukah saudara, ketika dia justru tidak berempati dengan situasinya yang buruk, dia mendapatkan kelimpahan. Minyak dan tepung tidak pernah habis. Jadi memberi bukan cara supaya saudara menjadi lebih miskin. Justru memberi dengan iman, dengan kesadaran penuh, dengan kepercayaan membuat saudara berkelimpahan. Sebelum kita memberi, mari kita bersama-sama ucapkan statement iman kita. 3-4. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya setiap kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan, kami bukan hanya sekedar memberi, tapi kami memberi dengan kesadaran penuh bahwa kami adalah orang-orang yang berkelimpahan, bahwa justru Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih besar. Itu sebabnya kami bersukacita dan percaya dan kemudian memberi dengan gembira, dengan kerelaan hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang menjamin setiap kami aman di dalam tangan-Mu, di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa. Tempatku taruh hatiku, cahaya terang yang tuntun langkahku. Saat gelap menghadang, ku pegang erat tanganmu. Ku yakin Kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur air
katakan Kau kebenaran, tempat ku taruh hatiku, cahaya terang yang tuntun langkahku. Saat gelap menghadap, ku pegang erat tanganmu, ku yakin kau tak akan tinggalkanku. Oh, ku tabur air mataku, berharap janji firman-Mu, ku kan menuai semua janji-Mu. Selamanya ku hidup bagimu, selamanya memegang janji-Mu, sefirman-Mu. Kuatkan hatiku, kota benteng tempatku berlindung. Meski waktu menguji hatiku, kekelaman di depan mataku, Kau menara terangi jalanku, takkan ku goyah gunung batuku. Kami takkan goyah, sebab Engkau menyertai kami. Kaulah sumber kekuatan. Mari kita sembah Dia. Kaulah sumber pengharapan, sumber damai sejahtera, jaminan kepastian di tengah pergumulan. Kaulah terang di tengah malam yang menyertai kami. Katakan selamanya, selamanya ku hidup bagimu, selamanya memegang janji-Mu, sebab firman-Mu. Kuatkan hatiku, Kaulah kota benteng tempat kami berlindung. Meski waktu menguji hatiku, kekelaman di depan mataku, Kau menara yang terangi jalanku, takkan ku goyah. Selamanya katakan selamat, jemaat Tuhan. Memegang janji-Mu, sebab firman-Mu. Kota benteng tempat kami berlindung. Meski waktu menguji hatiku, kekelaman di depan mataku, Kau menara terangi jalanku, takkan ku goyah gunung batuku.
Sebelum kita memulai khotbah, kita akan berdoa bersama. Mari kita tutup mata kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan, terima kasih untuk kasih yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak pedang, tidak kelaparan, tidak sakit penyakit, tidak maut, tidak ada apapun. Karena kami percaya jika Tuhan bersama dengan kami, jika Tuhan di pihak kami, siapa yang bisa menjadi lawan kami? Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau tenang di dalam firman Tuhan. Mari Roh Kudus teguhkan setiap hati, bangkitkan setiap hati, supaya setiap kami melihat kepada karya Kristus di kayu salib. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar di tengah kondisi yang seperti ini, di tengah masalah yang menurut sebagian orang menakutkan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah ketika di tengah badai. Apa yang akan kita lakukan ketika kita sedang berada di tengah badai? Kita melihat situasi yang sangat tidak jelas, bahkan kita tidak bisa melihat apa di depan kita. Mari kita lihat sama-sama Alkitab menuliskan seperti apa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika bertemu dengan masalah yang seperti ini. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 36, 35 sampai seterusnya. Cerita ini menggambarkan pada waktu itu Tuhan Yesus di Galilea, selesai dia berkhotbah, lalu dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang dan ceritanya dimulai. Sama-sama kita baca Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolaklah dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kita sama-sama melihat bahwa yang bertolak bukan hanya Tuhan Yesus saja, bukan hanya perahunya saja, tetapi beberapa perahu yang lain. Kemudian di ayat yang berikutnya, ayat 37 dan 38 dikatakan, lalu waktu mereka sedang dalam perjalanan, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Lihat, faktanya perahunya mulai penuh dengan air. Lalu dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Seringkali pola pikir yang seperti ini terjadi sama anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita berusaha berdoa untuk menggerakkan Tuhan. Kita datang seperti murid-murid Tuhan Yesus, lalu datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, do something. Apakah kau tidak melihat keadaan ini? Tuhan, kami berdoa, kami minta belas kasihan-Mu. Tuhan, kami mohon lakukan sesuatu karena keadaannya sudah sangat menakutkan." Mungkin ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita berusaha menggerakkan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Firman Tuhan berikutnya katakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, perhatikan yang kuning. Dikatakan dengan jelas, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak, Ibu, saudara semuanya, dalam peristiwa ini, ya respon Tuhan datang lalu menyelamatkan mereka. Bangun lalu menyelamatkan mereka. Lalu sebagian orang
mungkin berkata juga dengan hal yang sama ketika keadaan kita seperti hari ini. Kita akan bilang, iya kalau kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan turun lalu menyelamatkan kita. Ketika kita datang sama Tuhan, kita minta belas kasihannya, Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya. Ini dua peristiwa yang sangat berbeda. Kalau sekarang, Efesus 1 ayat 3 dikatakan firman Tuhan bahwa segala kuasa di dalam surga telah dikaruniakan. Segala anugerah di dalam surga telah dikaruniakan. Lalu firman Tuhan juga mengatakan bahwa segala kuasa telah diberikan. Segala kuasa yang ada di dalam bumi ini telah diberikan kepada siapa? Kepada saudara, kepada saya, kepada gerejanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga berfirman kepada murid-muridnya, oleh sebab itu pergilah. Karena apa? Ayat di atasnya, ayat 28 ini di atasnya, ayat 26, ayat 27 berkata, karena semua kuasa telah kuberikan kepada engkau. Nah, ada hal yang penting yang harus kita lihat, dikatakan begini, responnya mereka adalah, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Orang takut adalah orang yang tidak percaya. Respon ketakutan adalah respon tidak percaya. Tidak percaya kan apa? 1 Yohanes 4 ayat 18 firman Tuhan katakan di dalam ketakutan tidak ada kasih. Kalau kita tidak percaya kita dikasihi, kita menjadi takut. Jadi percaya dikatakan di situ adalah percaya akan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mana, Bapak Ibu? Tuhan Yesus selalu mengucapkan firman, dan ada di dalam satu firman dikatakan dalam setiap firman-Nya mengandung janji. Kenapa kita nggak percaya sama semua janji Tuhan? Karena kita nggak percaya sama yang memberikan janji. Itu sebabnya dengan jelas dikatakan ketakutan adalah tanda orang yang tidak percaya. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang takut? Apa yang harus kita lakukan ketika respon kita menjadi salah? Mari sama-sama kita lihat Amsal 24 ayat 10 dikatakan begini, jika engkau tawar hati di dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi penting bagi iblis untuk membuat saudara dan saya menjadi takut. Karena pada saat engkau takut, firman Tuhan katakan, maka kecillah kekuatanmu. Responmu menjadi negatif. Kuasa yang ada sama kita tidak bisa kita lepaskan. Kita mulai mengasihani diri kita sendiri. Nah, kita lihat step by step yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang ada di kapal? Saya kasih gambaran, ketika kita sedang ada di kapal bersama-sama dengan Tuhan Yesus, lalu kapal itu hampir tenggelam. Perhatikan. Tahukah saudara bahwa hal yang paling berharga di dunia adalah damai sejahtera? Karena apa? Pada waktu Tuhan Yesus mau mati, dia sudah mati, lalu dia mau terangkat ke surga, lalu dia menjumpai murid-muridnya, dia memberikan Roh Kudus kepada mereka, dia menjanjikan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Yohanes 14, ayat 12, ayat 13, ayat 14. Lalu di ayat 27 dikatakan Tuhan Yesus begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Lihat saudara, kalau ada orang yang mau pergi dan tidak kembali, atau ada orang yang mau meninggal, kata-kata yang dia ucapkan adalah yang paling berharga. Dan salah satu yang paling berharga yang dia ucapkan, yang Tuhan ucapkan ketika dia mau pergi ke surga, dia bilang begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan? Tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Lihat, kata gelisah itu disandingkan dengan damai sejahtera. Waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia mengucapkan, aku memberikan kepadamu damai sejahtera dan damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dan lihat, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, malaikat juga ngomong sama para gembala, dia berkata begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, lalu dia highlight lagi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lihat,
waktu Yesus mau lahir, dia membawa apa? Damai sejahtera. Makanya Tuhan Yesus itu dibilang King of Peace. Kemudian pada waktu dia mau mati, dia mau naik ke surga, dia bilang, aku memberikan kepadamu damai sejahtera dan kutinggalkan damai sejahtera. Jadi Tuhan datang membawa damai sejahtera dan dia naik ke surga meninggalkan damai sejahtera. Jadi yang pertama sekali penting bagi kita untuk hidup di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera tidak diproduksi di dunia ini. Karena apa? Firman Tuhan katakan Roma 14, hal kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi ketika kamu mengenal kebenaran firman Tuhan, ketika kamu mengenal kebenaran, kamu akan sukacita dan akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera bukan karena apa yang kau punya, uang yang kau punya, mobil yang kau punya, pasangan mungkin yang cantik, yang ganteng, atau mungkin yang lebih mengenaskan. Udah nggak damai sejahtera, nggak ada pasangan. Mungkin. Lalu di dalam masa yang seperti ini, sepertinya keadaan sudah seperti ini, keluar nggak bisa, di rumah kelam, dan hanya bisa main, lihat TV. Tapi saya mau kasih tahu sama kamu, sama Bapak Ibu, damai sejahtera nggak diproduksi di dunia ini. Damai sejahtera adanya di kebenaran, di firman Tuhan. Itu sebabnya ketika malaikat datang kepada para gembala, lalu dia katakan begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Diberikan damai sejahtera. Apa yang dilakukan kepada para gembala? Gembala bilang begini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Dia bilang, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka tahu secara simbolik diceritakan untuk menemukan damai sejahtera itu, mereka harus pergi ke Bethlehem. Bethlehem berasal dari bahasa Ibrani, jadi dari dua kata, Bet Bait dan Lehem. Bait itu artinya rumah, Lehem itu artinya roti. Bethlehem artinya rumah roti. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Yesus digambarkan sesuatu yang kamu harus konsum setiap saat. Jadi para gembala ini ngerti, kalau kamu mau mendapatkan damai sejahtera, kamu harus pergi ke rumah roti. Roti adalah lambang dari firman Allah. Roti adalah lambang dari Yesus sendiri. Jadi kalau kamu mau mendapatkan damai sejahtera, kamu harus pergi ke firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, kalau kita buka tadi Markus 4 ayat 25, itu tentang Tuhan Yesus pergi naik perahu, lalu kapalnya diombang-ambingkan dan sebagainya. Saudaraku, sebelum peristiwa angin sakal, angin badai yang mau menenggelamkan kapal murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah menyiapkan terlebih dahulu apa yang harusnya dilakukan oleh para murid. Kalau kita ngelihat dari Markus 4, kejadian itu ada di Markus 4 ayat 35, harusnya kita mengerti, kita lihat dari atas Markus 4 ayat 1. Kalau saudara melihat bahwa mereka bisa mendapatkan damai sejahtera hanya dengan cara pergi kepada firman Tuhan. Mari kita lihat dari Markus 4 ayat 1, diceritakan begini, perumpamaan tentang benih yang ditabur. Kalau saudara lihat perumpamaan benih yang ditabur, ada yang ditabur di pinggir jalan, ada yang ditabur di tanah yang berbatu, benar ya, di semak belukar. Itu semuanya benihnya menggambarkan adalah firman, tanah menggambarkan hati manusia. Tetapi di ayat 14 diceritakan bahwa yang ditaburkan penabur adalah firman. Kemudian kalau kita lihat lagi perumpamaan tentang pelita, ini juga menggambarkan tentang iman.
Karena apa? Ayat 25 firman Tuhan katakan, barang siapa yang mempunyai akan diberikan, ditambahkan. Tetapi kalau barang siapa yang tidak mempunyai akan diambil. Apa artinya? Artinya adalah kalau kamu tidak punya iman, kalau kamu punya iman, maka kamu akan ditambahkan. Tetapi kalau kamu nggak punya iman, maka segala sesuatu yang ada padamu, kesehatankah, berkatkah, akan diambil daripadamu. Kemudian dilanjutkan, Markus 4 ayat 26 sampai 29 berbicara tentang benih yang tumbuh. Dikatakan dimulai dengan begini, hal perumpamaan apakah yang cocok menggambarkan tentang kerajaan surga? Lalu Tuhan berkata bahwa yaitu perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Benih melambangkan apa lagi? Firman Tuhan lagi. Lalu 30 dan 34 berbicara tentang biji sesawi lagi. Ini berbicara semuanya tentang firman dan iman, karena iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau saudara mau tenang di dalam Tuhan, mau penuh dengan damai sejahtera, kata firman Tuhan, kamu harus hidup di dalam firman. Firmannya diapain sih? Firmannya apa sih yang harus saya lakukan dengan firman? Dikatakan firman Tuhan. Satu kali kita membaca cerita Joshua. Dalam Joshua 6:7 diceritakan bagaimana Joshua dan orang Israel merubuhkan tembok Jericho. Tetapi kamu harus ingat, tidak ada peristiwa merubuhkan tembok kalau tidak ada Joshua 1. Dan ayat yang paling legendaris dimulai dengan Yosua 1 ayat 8 dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah. Jadi ketika kamu merenungkan firman Tuhan, kamu mengingat satu cerita di Alkitab, renungkan semuanya itu. Karena firman Tuhan katakan, di dalam firman Tuhan mengandung janji. Jadi kalau kamu membaca satu firman Tuhan tentang kesembuhan, membaca janji firman Tuhan tentang janda di Sarfat yang diberkati justru pada saat mengalami kekeringan. Kalau kamu membaca firman Tuhan tentang anak muda di Naim yang mati dibangkitkan, apa yang akan timbul? Kamu merenungkannya, lalu kamu mulai damai sejahtera. Lalu firman Tuhan katakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu di-highlight lagi di bawah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di-highlight lagi, diteguhkan lagi, diulang lagi, bagaimana caranya? Dituliskan, janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kalau kita mau tahu, bagaimana caranya supaya jangan tawar hati, bagaimana supaya kita jangan kecut hati, firman Tuhan katakan, perkatakanlah firman Tuhan itu, renungkanlah siang dan malam. Coba deh kita merenungkan bagaimana pertolongan Tuhan untuk orang yang lumpuh tangan kirinya, tangan kanannya. Bagaimana pertolongan Tuhan ketika dia menenangkan badai seperti yang tadi kita baca. Bagaimana yang dilakukan Tuhan ketika dia bertemu dengan orang yang penyakit kusta. Kustanya sembuh, Tuhan Yesusnya tidak tertular. Bagaimana ketika dia bertemu dengan orang yang sakit, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bagaimana ketika dia menyembuhkan hamba seorang panglima senturion yang dia keluarkan hanya sepatah kata. Lalu panglima itu berkata, ucapkan aja sepatah kata. Karena apa? Kalau kamu ngomong, saya percaya. Karena saya percaya, dia akan sembuh. Lihat saudara, kalau kamu merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, kamu akan tahu bahwa kamu dikasihi. Iblis mungkin akan datang lalu menguji kamu dengan berkata, bagaimana mungkin kamu dikasihi Tuhan? Kamu kan orang berdosa. Lalu saudara mungkin akan mulai berkata sama dirimu, perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan ini, juga bukan orang benar. Bahkan panglima senturion itu ditulis di Alkitab bukan orang percaya. Maaf, bukan orang Ibrani. Dia hanya modal percaya, dia pasti nggak melakukan hukum Taurat. Bagaimana orang yang 38 tahun terbaring di tepi kolam Bethesda, kolam pagan, tempat penyembahan berhala. Bagaimana dia setiap hari berusaha mencari kesembuhan di sana, tetapi ketika dia detik itu percaya kepada Tuhan Yesus, dia dipulihkan.
saudara, lalu saudara pun akan berkata bahwa aku dibenarkan, aku dipulihkan, aku disembuhkan, bukan karena aku baik, tetapi karena semata-mata Tuhan baik. Yang berikutnya, lalu firman Tuhan katakan begini, Yohanes 14, ayat 12. Nah, ini penting sekali bagi anak-anak Tuhan mengerti tentang hal ini. Firman Tuhan katakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga perkara-perkara yang besar yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, ada hal yang harus kita perhatikan. Ketika Tuhan Yesus pergi ke surga, Tuhan Yesus memberikan kuasanya kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan katakan, jikalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Lalu kuasanya hidup di dalam kita. Saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, sama seperti Yesus yang disebut anak Allah. Kuasa yang ada di dalam saudara adalah kuasa yang sama dengan kuasa yang ada di dalam Yesus. Efesus 1 ayat 20 sekian. Saudara akan mengerti kuasa yang hidup di dalam saya adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Iblis tahu ini, itu sebabnya iblis butuh saudara takut dan khawatir. Karena kalau kau takut dan khawatir, it means kamu nggak bisa melepaskan kuasa yang ada sama kamu. Kamu akan mengasihani dirimu, kamu akan hidup di dalam fokusmu hanya dirimu sendiri. Tapi ketika kamu tahu bahwa kuasa aktif di dalam kamu, bekerja di dalam kamu, lihat deh firman Tuhan. Matius 16 ayat 19 berkata seperti ini. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Sama-sama kita baca yang di rumah. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Perhatikan ayat ini. Sekarang pusat komandonya ada di mana? Coba perhatikan ayatnya. Kalau saudara lihat film-film di satu peperangan yang memerintahkan bergerak ke kiri, maju, mundur, lepaskan rudal, itu adalah headquarters. Itu adalah markas besarnya. Tahukah saudara, sekarang markas besarnya ada di mana? Perhatikan ayatnya. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Apa yang kau lepas di surga, di bumi, terlepas di surga. Jadi, markas besarnya sekarang ada di bumi. Bukan di surga. Kalau saudara perhatikan ayat berikutnya, nanti di firman Tuhan diceritakan, karena apa yang kau bilang, aku akan iyain, kata Tuhan Yesus. Sekarang markas besarnya ada di bumi. Pusat komandonya ada di bumi. Kata Tuhan, apa yang kau ikat, terikat di surga. Apa yang kau lepaskan, terlepas di surga. Iblis tahu bahwa kuasa yang hidup di dalammu, itu adalah kuasa yang sama yang hidup di dalam Yesus. 2000 tahun yang lalu, iblis sudah dihancurkan, dan dia tahu itu, sekarang hidup kuasa yang sama di dalam anak-anak Tuhan. Itu sebabnya iblis perlu membuat kamu takut dan khawatir. Karena kalau kamu takut dan khawatir, dalam masa kesesakan, kata firman Tuhan, kecillah kekuatan. Kamu hanya fokus sama dirimu sendiri. Kamu hanya fokus sama keadaanmu sendiri. Yang penting saya selamat. Yang penting keluarga saya selamat. No. Kuasa yang ada sama kamu, justru kuasa yang hidup di dalam Yesus. Dan kuasa itu hanya bisa saudara lepaskan kalau kamu mengerti, kalau kamu percaya Roh Kudus yang ada di dalam kamu melakukan hal-hal yang sama dengan apa yang dilakukan Yesus, bahkan lebih besar. Caranya seperti apa? Markus 4 ayat 39, kita balik ke ceritanya. Waktu Tuhan Yesus dibangunkan dari tidurnya, lalu apa yang terjadi? Ia pun bangun,
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Lihat saudara, dia lepaskan kuasanya. Bagaimana cara dia melepaskan kuasanya? Dia ngomong begini, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Seolah-olah badai punya telinga. Seolah-olah angin sakal punya telinga. No, Tuhan sedang ngomong sama kuasa yang dibalik angin sakal ini. Tuhan sedang ngomong sama kuasa dibalik topan badai. Kalau saat ini kita sedang ada di dalam masa yang mencemaskan, ngomong sama apa yang mengancam hidup kita. Ngomong seolah-olah corona punya mata, punya telinga. Hey, ngomong sama corona. Ngomong sama keadaan keuanganmu. Ngomong sama finansialmu. Ngomong sama keluargamu. Ngomong tentang kesehatanmu. Firman Tuhan katakan, Markus 11 ayat 23, barang siapa berkata kepada gunung ini, apakah saya catat? Tidak saya catat. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan terlemparlah ke laut. Jadi lihat firman Tuhan ya, barang siapa ngomong sama apa? Sama gunung. Emang gunungnya ada mata? Enggak. Emang gunungnya ada telinga? Tidak. Tapi kamu sedang ngomong sama masalahmu. Kita tahu bahwa semua masalah yang buruk ini disebabkan oleh iblis. Jadi ketika kita ngomong, kamu sedang melepaskan kuasamu dan kamu sedang memindahkan masalah dari kehidupanmu. Kamu sedang memindahkan gunung masalah dari keuanganmu, dari kesehatan. Mari saudara, nggak ada cara lain kalau saudara mau hidup sama seperti apa yang Yesus lakukan. Di tengah badai dia tetap tenang. Di tengah badai dia malah tertidur. Saudara, jikalau kamu mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup, jikalau kamu mau hidup dan mengimpartasikan kuasa yang ada di dalammu, yang harus kamu lakukan adalah ucapkan janji firman Tuhan. Katakan kepada masalahmu, ngomong sama masalahmu. Tetapi yang harus pertama, sebelum itu yang harus kamu lakukan adalah renungkan firman Tuhan. Supaya kamu menjadi tenang. Karena firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang dan percaya. Jadi bukan dalam tinggal tenang dan terletak kekuatanmu. Banyak orang misquote dari sini. Karena apa? Dia katakan begini, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Bukan dalam tinggal tenang dan percaya. Supaya kamu percaya, apa yang harus kamu lakukan? Renungkan firman Tuhan. Saya tulis, jadilah tenang. Kalau kamu mau tenang, renungkan firman Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan, renungkan mukjizat-mukjizat yang terjadi di Alkitab, compare dengan hidupmu, lalu ucapkan firman yang sama. Jangan diam, ucapkan firman yang sama. Saya pernah membagikan ini, firman yang diucapkan karena merenungkan namanya adalah davar. Davar itu artinya mengucapkan firman yang penuh kuasa. Orang davar kalau dia hagah itu artinya merenungkan. Jadi banyak orang bilang ucapin aja firman Tuhan, ucapin, nggak ada gunanya kalau kamu nggak hagah terlebih dahulu. Karena yang kamu davarim katanya, yang kamu ucapkan selalu harus dimulai dengan hagah. Ketika kamu merenungkannya, lalu kamu mulai berkata, amin. Aku perintahkan. Pergi dari hidupku, aku perintahkan. Lihat saudara, ketika kamu merenungkan, ketika kamu tenang di dalam firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, lalu kamu mulai melepaskan kuasa yang ada samamu. Gunung masalahnya akan pindah. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara, mari persiapkan anggur dan rotimu. Bersama dengan keluarga, mari bangkit berdiri. Siapkan hatimu. Mari angkat roti yang ada di tangan kanan. Firman Tuhan katakan, roti ini adalah tubuhku yang terpecah untuk setiap kita. Tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib, telanjang. Dia yang kaya rela telanjang miskin
supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ketika kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita ini, terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan, terimalah berkat daripada Allah. Mari sama-sama kita memakannya. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini adalah lambang dari perjanjian baru yang kuberikan kepadamu, menggantikan perjanjian yang lama, yang mengingat-ingat dosa dan pelanggaranmu, keturunan ketiga hingga keturunan yang keempat. Tetapi Ibrani 8 ayat 12, firman Tuhan katakan, Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita, dan dia tidak lagi mau mengingat-ingat dosa dan pelanggaran kita, karena darah Yesus telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa engkau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Dengarkan bahwa tidak ada penyakit sampar yang akan mendekat kepada kemahmu, tulah yang mendekat kepada rumahmu. Kau akan melihat 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, tapi semua itu tidak akan pernah menimpa engkau. Kau akan melihat perlindungan yang sempurna terjadi di dalam hidupmu, terjadi di dalam bisnismu, terjadi di kesehatan. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam pernikahanmu, diberkatilah engkau di dalam usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Semua kita akan berjalan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi bukan yang meminta-minta, supaya dengan perbuatan baik kita, nama Tuhan dipermuliakan. Setiap yang percaya berkata, amin. Amin.